Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Teman-teman semuanya, pemirsa Al-Muzani TV, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkahi kita dan menjaga kita dan keluarga kita beserta kaum muslimin dari segala macam fitnah dan keburukan. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali berjumpa melanjutkan dari kajian kita kitab Silsilah Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di setiap hari Senin malam Selasa tepatnya ba'da maghrib. Kita telah menyelesaikan 2 kitab sebelumnya dari buku ini, yaitu yang pertama kitab Fadlul Islam, yang kedua Al-Qawaidul Arba', yang ketiga Kitab Tauhid. Yang ini kita bacakan pertemuan perdana insyaallah. Kitab ini masih dari syarah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, karena kita mengacu kepada syarah beliau sedari awal dari Fadlul Islam, ya, Al-Qawaidul Arba' dan juga Kitab Tauhid. Kitab Tauhid, ya, Kitab At-Tauhid mengenai mufradat atau kosakata dari tauhid ini bukanlah sesuatu yang asing. Bahkan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal. Beliau SAW bersabda, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih ayyuwahhidullah." Maka jadikanlah yang pertama kali engkau seru, engkau dakwahkan pada mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Ya, dalam lafaz yang lain, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih tauhidullah." Maka jadikanlah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka ialah mentauhidkan Allah. Bahkan dalam berbagai hadis Nabi SAW juga menyebutkan ini. Dalam berbagai hadis yang lain beliau SAW bersabda, "Anna rajulan lam ya'mal khair minal khairi qat, ya, illa tauhid." Ada seseorang yang tidak mengamalkan apa-apa kecuali cuma tauhid, kecuali hanya tauhid. Ya, Nabi SAW juga bersabda kepada Al-As bin Wa'il, ya, "Amma abuka law kana aqarra bit tauhid." Adapun bapakmu, jika seandainya ia berikrar dengan tauhid, fasumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dzalik. Kemudian kau berpuasa dan bersedekah atas namanya, maka itu akan bermanfaat baginya. Ya. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari memuat sebuah kitab di kitab beliau, Kitab As-Sahih, dengan judul bab Kitab Tauhid. Ya, pembahasan dengan Kitab Tauhid, bab majaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillahi tabaraka taala. Bab dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menyeru umatnya untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Nah, mengenai tauhid ini para ulama membagi menjadi 3, bukan pembatasan, artinya untuk memudahkan saja. Karena tauhid tidak lepas dari ini, dari 3 hal ini. Tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah, ya, bahwa Allah lah sang pencipta, sang pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Nah, ini tauhid rububiyah. Kita harus yakini Allah lah sang maha raja di raja yang menguasai alam semesta. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu yang mengesahkan Allah dalam ibadah. Yang ketiga, yaitu tauhid asma sifat, mengesahkan nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan ketentuannya, ya, bila takyif, bila tamsil, bila ta'til, bila tahrif, yaitu dengan, ya, menetapkan nama dan sifat Allah sesuai yang datang dari Allah maupun Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis, tanpa menolaknya, tanpa memikirkan bagaimana bentuknya, tanpa menyerupakan nama dan sifat tersebut dengan apa yang ada pada makhluk, dan tanpa memalingkannya ke makna yang lainnya yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Nah, Kitab Tauhid, kitab ini membahas bab apa? Apakah rububiyah, uluhiyah, asma sifat? Kitab ini secara keseluruhan membahas tentang tauhid uluhiyah.
atau disebut tauhid ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Disinilah, walaupun nanti berbicara sedikit Syekh tentang asma wa sifat, namun secara totalitas kitab ini berbicara tentang tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Maka kalau disebut kitab tauhid, itu kitab yang berbicara tentang hak Allah berupa ibadah yang diberikan oleh hamba kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak memberikan kepada yang lainnya. Taib, kita cukup saja mukaddimahnya karena kalau kebanyakan nanti akan sedikit karena waktu kita terbatas sampai pada isya saja. Fadhal dibaca kitab tauhid. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu taala kitab tauhid. Baik, langsung dibaca syarah Syekh bin Baz-nya. Qala Syekh rahimahullahu taala at-ta'liq at-tauhid masdaru wahhada yuwahhidu tauhidan. Wat-tauhidu ifradullah ta'ala bil ibadati. Baik. Tauhid dia adalah masdar atau yang ketiga datang dalam tasrif dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Artinya mengesahkan. Ya, menjadikan dia tunggal. Ya. Maka yang dimaksud dengan tauhid di sini, tauhid ibadah sebagaimana yang tadi kita singgung. Yaitu kata Syekh bin Baz, ifradullahi ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah tauhid uluhiyah. Atau kalau para ulama salaf mentakbirkannya, mengungkapkannya dengan tauhid tolab wal amal atau tauhid al-amal wat tolab. Tauhid amal dan tolab, yaitu tuntutan kepada para hamba untuk beramal beribadah hanya pada Allah. Ya, adapun tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu disebut dengan tauhid al-ilmi wal ma'rifah. Tauhid al-ilmi wal ma'rifah, yaitu tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Baik, tafadhal dibaca lagi. Wa qaulillah qala al-muallif rahimahullah wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang pertama dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Ini ayat pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menerangkan bahwasanya jin dan manusia mereka ditaklif, dibebankan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pemberian ibadah kepada Allah, tidak memberikan ibadah kepada siapapun. Ya, fadhal dibaca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Hadhihi hiya al-hikmatu asy-syar'iyyatu min khalqihim falam yakhluqhum liyukthir bihim min qillatin liyukthira bihim min qillatin kama annahu khalaqahum liyabtaliyahum aidan kama qala ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala waliya'lamu sifatihi kama qala lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma fa khalaqahum liyu'allimahum annahu al-khaliqu ar-raziqu wal qadiru wa btalahum bil awamiri wan nawahi wat takalifi liya'buduhu ala basiratin wa li ajli hadha ba'atha ar-rusula wa anzala al-kutuba liya'lamu haqqahu wa yatamassaku bihi. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Ya, Syekh bin Baz menjelaskan ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, kata Syekh, hadhihi hiyal hikmatus syar'iyyah min khalqihim. Inilah hikmah syar'iyyah dari diciptakannya mereka itu jin dan manusia.
Falam yakhluqhum liyukthira bihim min qillatin. Allah tidak menciptakan mereka untuk memperbanyak mereka setelah sebelumnya sedikit. Tidak. Kama annahu khalaqahum liyabtaliyahum aidan. Sebagaimana Allah menciptakan mereka agar Allah menguji mereka juga. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah lah yang telah menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amal-amalnya. Waliya'lamu sifatih. Allah menciptakan mereka agar mereka mengetahui sifat-sifat Allah. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui, Allah ciptakan kalian agar kalian mengetahui Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, meliputi segala sesuatu. Jadi demikian. Kata Syekh, wa khalaqahum liyu'allimahum. Allah menciptakan mereka karena Allah ingin mengajarkan kepada mereka annahul khaliqu ar-raziqu wal qadiru, bahwa Allah lah sang pencipta, sang pemberi rezeki yang maha berkuasa. Allah memberitahu, Allah yang menciptakan mereka agar mereka tahu mereka itu harus menghambakan diri kepada Allah, beribadah pada Allah. Allah yang memberikan rezeki, mereka enggak perlu khawatir tentang rezeki mereka, apa yang akan mereka makan esok. Dan agar mereka tidak berharap meminta rezeki kepada makhluk. Allah yang maha berkuasa agar mereka tidak perlu khawatir mereka tertimpa mudarat dari makhluk. Ya. Wa batalahum bil awamiri wan nawahi. Allah memberikan mereka ujian dengan perintah, larangan, wa takalifi, dan berbagai beban syariat, liya'buduhu ala basiratin, agar mereka beribadah pada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Wali ajli hada, berdasarkan hal ini, ba'asar ar-rusula wa anzala al-kutubah. Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini berkata kepada kaumnya, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah taghut, yaitu jauhilah segala peribadatan yang diibadahi selain Allah. Liya'lamu haqqahu wa yatamassaku bih, agar mereka mengetahui hak Allah. Apa itu hak Allah? Sebagaimana Nabi sabdakan, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba ialah hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak memberikan ibadah kepada siapapun selain Allah. Wa yatamassaku bih, dan agar mereka berpegang teguh di situ. Jinnya, manusianya. Jinnya juga. Namun bedanya, Rasul itu semua berasal dari kalangan manusia, bukan berasal dari kalangan jin. Dan Rasul yang dari kalangan manusia itu juga berarti diutus untuk jin. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun kaum jin ada yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka lah menjadi hatab, kayu bakar dari api yang menjadi bahan bakar neraka. Barakallahu fikum. Ya. Wa allaw istaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka tetap berjalan di atas jalan yang lurus, di atas Islam, kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar. Jadi jin juga ditaklif. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya Al-Amash pernah berdialog dengan jin. Dan Al-Amash berkata, ya, bagaimana tentang Syiah Rafidah menurut kalian? Ya, famar Rafidah indakum, kata Al-Amash. Kalau Rafidah menurut kalian gimana wahai jin? Orang-orang Syiah. Qala syarruna. Kata jin tadi, itu orang yang terburuk di antara kami. Jadi jin ada yang beragama selain Islam, bahkan ada yang mubtadi'. Ya. Jadi gimana ini? Mentahdir jin yang ahli bid'ah juga. Tapi kita enggak ditaklif oleh Allah untuk memberikan nasihat kepada jin yang kafir, yang yang menyimpang, tidak. Ya. Kita hanya ditaklif untuk memberikan nasihat kepada sesama kita, itu pun jika kita memiliki kudrah, kemampuan. Ya. Allah telah sebutkan bagaimana kisah jin, wa anna minna as-salihun wa minna duna dzalik.
bahwasanya di antara kami ada yang soleh, ada yang enggak soleh. Ya, ada yang soleh, ada yang salah di antara jin. Barakallahu fikum. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikabarkan di sini di ayat pertama ini, ya, menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah pada Allah. Ya, beribadah. Ibadah yang ibadah lisan, ibadah kolbu, ibadah anggota badan. Karena ibadah itulah komponennya. Ya, yang kata Ibnu Taimiyah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Sebuah nama yang mencakup segala yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang diucapkan maupun yang diamalkan, yang dilakukan. Ya, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, maka itu adalah ibadah. Kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah, maka kita berikan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, maka itu adalah ibadah. Kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fadhal, baca berikutnya ayat kedua. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qawlihi وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Al-ayah. Langsung baca syarah Syekh bin Baz-nya. Qala syarihu rahimahullahu taala وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أي اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَالطَّاغُوتُ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ وهو راض أما ما عبد من دون الله وهو لا يرضى بذلك كالرسل والأنبياء فليسوا بطاغوت لأنهم لم يأمروا بذلك. Baik. Allah berfirman dibawakan ayat ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini bersabda berkata kepada kaumnya, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah tagut. Ai ubudullah wahdah wajtanibut tagut. Yaitu beribadahlah pada kalian pada Allah semata dan jauhilah tagut. Apa itu tagut? Kata Syekh, ma'ubida min dunillah, segala yang diibadahi selain Allah. Wa huwa radin, dalam keadaan dia ridho, tidak mengapa diri diibadahi, enggak marah, enggak mengingkari. Amma ma'ubida min dunillah wa huwa la yarda bidzalik. Adapun orang yang diibadahi namun dia enggak ridho, dia diibadahi semisal Nabi Isa, Rasul wal anbiya, dan para nabi, para wali, para rasul, para nabi, para wali. Kalau di antara para wali, misal Syekh Abdul Qadir Jilani, falaisu bitaghutin, maka mereka bukan tagut, li'annahum lam ya'muru bidzalik, karena mereka tidak memerintahkan hal tersebut. Adapun seorang yang memerintahkan, mewasiatkan kepada pengikutnya, kalau saya mati nanti datang ke kuburan saya, minta kepada saya, dan akhirnya setelah dia mati dia diibadahi, maka dia tagut. Ya, tagut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengutip dari Al-Imam Ibnu Qayyim tentang tagut ini ada 5 yang merupakan pembesar tagut. Yang pertama adalah iblis, salah satunya ialah yang disebutkan oleh Syekh bin Baz di sini. Ya, barakallahu fikum. Tafadhal lanjut. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa qawlihi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayata. Qala asy-syarih rahimahullahu taala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ay amara wa awsa alla ta'budu illa Allah li'annahu huwal mustahiqqu lil ibadati fala ilaha illa Allah ay la ma'buda bihaqqin illa Allah fa'buduhu wahdahu wa la tusyriku ma'ahu fi ibadatihi ahadan min nabiyyin aw malakin aw waliyyin aw ghairi dzalika fa'ala al-insani an yahdhara min asy-syirki kullihi. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada. Qada itu maknanya kata Syekh bin Baz amara wa awsa, memerintahkan, mewasiatkan. Maka maknanya wa qada rabbuka, kalau kita maknai amara, maka Rabbmu memerintahkan. Kalau awsa, Rabbmu mewasiatkan. Tidak ada pertentangan, saling melengkapi. Rabbmu memerintahkan alla ta'budu illa Allah,
Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Li'annahu huwal mustahiqqu lil ibadah. Karena Allah lah yang paling berhak untuk diibadahi. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberi rezeki. Kok malah beribadah kepada yang selainnya? Fala ilaha illahu, maka tidak ada ilah yang berhak dengan diibadahi dengan benar kecuali Dia. Aila ma'budu bihaqqin illallah. Ini makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, fa'buduhu wahdah, maka beribadahlah kepadanya semata. Wala tusyriku ma'ahu fi ibadatih ahadan min nabiyyin aw malakin aw waliyin aw ghairi dzalik. Janganlah kalian menyekutukan seorang pun, ya, ma'ahu, menyekutukan Allah dengan siapapun dalam ibadah, ya, dalam beribadah padanya, apakah itu dengan nabi, malaikat, atau wali, atau yang lainnya. Fa'alal insan ayyahdara minasyirki kullih. Maka bagi setiap manusia dia wajib untuk mewaspadai kesyirikan ini sepenuhnya. Nanti ada bab khauf minasyirk. Kita harus waspada, hati-hati, tidak bisa merasa aman. Ya. Ya, di sini ada yang menarik di sini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Wa bil walidaini ihsana. Allah menggandengkan berbakti kepada orang tua dengan kewajiban bertauhid. Karena berbakti kepada orang tua itu adalah amal besar dalam Islam. Ya, Nabi SAW menyatakan, ala adullukum bi akbaril kabair, qalu bala ya Rasulullah, qala asyirku billah, thumma uququl walidain. Nabi SAW menyatakan, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Apa itu? Yang pertama Nabi sebutkan syirik kepada Allah, memberikan ibadah pada selain Allah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Ya, selain di ayat ini, di ayat yang lain, wa id akhadna mitsaqa bani Israil, ya, la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Digabungkan lagi, janganlah kalian beribadah pada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Wa awsa bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati. Ya, kata Nabi Isa, Allah memerintahkan, mewasiatkan kepadaku untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, ya, selama aku hidup, dan agar aku berbakti kepada ibuku. Ya, anishkurli wali walidaik, ya, wa ilaikal masir. Sama itu juga perintah dari Allah untuk bersyukur pada Allah, ya, dan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan keridhaan Allah Nabi SAW gandengkan atau kaitkan dengan keridhaan orang tua. Ridha Rabb fi ridhal walid, wa sakhatar Rabb fi sakhatil walid. Keridhaan Allah itu sesuai atau tergantung, ya, atau keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu sesuai tergantung kemurkaan orang tua. Maka ini punya peran yang besar. Maka bagi teman-teman yang masih punya orang tuanya masih hidup, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini amal besar. Ya, amal besar. Bahkan Ibnu Abbas ketika ditanya oleh seseorang yang orang tersebut membunuh seorang muslim dengan sengaja. Ketika dia menceritakan pada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, ya, bahwasanya inni khatabtu al-mar'ah. Saya pernah meminang seorang perempuan. Ya, fa'abat, tapi dia menolak saya. Wa khatabaha ghairi, tapi ada orang lain yang mengkhitbah dia. Ya, terus diterima, saya cemburu. Kok saya ditolak? Sementara orang itu diterima, terbakar api cemburu. Dia bunuh pria tersebut. Membunuh dengan sengaja, muslim, sengaja. Ancamannya apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasan jahannam. Ibnu Abbas pertama kali bertanya pada orang tersebut apa? Ummuka hayyun, apakah ibumu masih hidup? Masih hidup enggak? Enggak, kata dia. Kata Ibnu Abbas, saya enggak tahu lagi ada amal yang lebih mendekatkan diri kepada Allah selain berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jangan sampai kita belajar tauhid tapi hubungan dengan orang tua rusak, berantakan. Hatta orang tua kufar sekalipun. Lihat Abu Hurairah, ibunya kufur. Berbuat baik sampai Allah berikan hidayah. Ya, jangan sampai bertauhid tapi hubungan sama orang tua berantakan. Ya, tidak punya adab terhadap orang tua. Ini bahaya, dosa besar. Ini dosa besar. Dosa besar, bahkan disebutkan oleh Nabi SAW yang kedua setelah syirik pada Allah,
uququl walidain. Durhaka pada orang tua. Nah, ini bahaya. Ya, kemudian wa qawlihi wa'budullah wa qawlihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa al-ayata wa qawlihi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a al-ayat. قال الشارح رحمه الله تعالى قل يا أيها الرسول تعالوا أيها الناس أخبركم وأقص عليكم ما حرمه الله عليكم وأتلو على علم ويقين لا عن شك وظن وأول هذه المحرمات الشرك. Baik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat berikutnya, dua ayat sekaligus. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian pada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini makna la ilaha illallah. Sama seperti yang kita ucapkan di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya na'buduka wa la na'budu ghairaka. Kami beribadah hanya pada Engkau ya Allah, tidak beribadah pada selain Engkau. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan hal ini, dan kenapa pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat ini untuk Kitabut Tauhid di awal ini? Sisi pendalilannya pada ayat ini, Allah menggandengkan antara perintah beribadah pada Allah dan perintah meninggalkan seluruh ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Ini sisi pendalilannya. Ya. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu adalah hak Allah yang haram, tidak boleh diberikan kepada siapapun dalam bentuk apapun, walau dalam bentuk yang terkecil, memberikan sesaji kepada selain Allah, sembahan selain Allah berupa lalat. Nah, ini nggak boleh. Nanti akan datang babnya, yaitu bab mengenai menyembelih untuk selain Allah. Ya, labas. Taib. Kemudian ayat yang berikutnya dibawakan oleh Syekh bin Baz, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah wahai Nabi SAW kepada mereka, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku akan bacakan apa yang Allah haramkan, Rabb kalian haramkan atas kalian. Musyrikin Quraisy sudah tahu Allah adalah Rabb mereka. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya wahai Nabi kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Wala in sa'altahum man yarzuquhum minas sama'i wal ard. Kalau engkau tanya kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dari bumi? Mereka akan menjawab Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakan wahai Nabi kepada mereka, kemarilah kalian. Aku akan membacakan kepada kalian apa yang diharamkan Rabb kalian atas kalian. Ya. Fi'il mudhari yang terletak setelah talab itu majzum. Ya. Atlu majzum biharfi al-waw. Ya. Majzum ya bihadfi harfil waw. Kata Syekh bin Baz, qul ya ayyuhar rasulu. Katakanlah wahai Rasul, ta'alau ayyuhan nas, kemarilah kalian. Wahai manusia, ukhbirukum, aku akan kabarkan pada kalian. Wa aqussu alaikum, aku akan kisahkan kepada kalian. Ma harramahullahu alaikum, apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian. Ya. Atlu ala ilmin wa yakinin la an syakkin wa dhannin. Aku akan membacakannya atas kalian ini di atas ilmu dan keyakinan, bukan di atas duga-duga dan bukan di atas keraguan dan kebimbangan, di atas ilmu. Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy di Mekah, mereka percaya, menjuluki beliau Al-Amin. Namun ternyata tatkala mereka dikumpulkan, Nabi kabarkan agar mereka beribadah pada Allah, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, murkalah mereka, marahlah mereka. Mulai mereka mencaci maki Rasulullah SAW dengan
julukan-julukan yang tidak pantas yang sebelumnya mereka tidak pernah ucapkan. Ya. Wa awwalu hadhil muharramat asyirku. Ya. Keharaman pertama yang disebutkan di ayat ini adalah kesyirikan. Ya. Keharaman pertama di ayat ini yang Allah sebutkan adalah kesyirikan. Ya. Alla tusyriku bihi syai'a. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq. Ya, kata Allah, katakan wahai Nabi kepada mereka, kemarilah kalian, aku akan bacakan apa yang diharamkan Rabb kalian atas kalian. Janganlah kalian janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yaitu memberikan ibadah kepada selain Allah dengan sesuatu apapun. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka anak-anak kalian. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wala taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Ya. Janganlah kalian mendekati zina, fawahish, kekejian, dosa-dosa yang nampak maupun yang tidak nampak. Janganlah kalian membunuh jiwa. Ya, yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Itulah yang Allah wasiatkan atas kalian agar kalian bertakwa, agar kalian berpikir. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim, memakan kecuali dengan cara yang benar, dengan cara yang lebih bermanfaat hingga dia dewasa. Ya. Tafadhal dibaca. Fala. ثم قال رحمه الله تعالى ولا صلة فحرم الشرك فحرم الشرك كما حرم المحرمات وأعظم هذه المحرمات هو الشرك. Baik. Maka la di situ ya. Wala tusyriku bi syai'a, di sinilah silah. Ya, maka Allah mengharamkan kesyirikan sebagaimana Allah mengharamkan hal-hal yang diharamkan tadi. Ya. La tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq. Ya, dan seterusnya. La nahiyah jazimahnya itu silah. Jadi Allah mengharamkan syirik sebagaimana Allah mengharamkan yang Allah sebutkan setelahnya, membunuh jiwa, memakan harta anak yatim, melakukan fawahish, ya, dan seterusnya. Ya. Dan yang paling besar keharamannya dari ini semua adalah syirik. Karena Allah jamin syirik itu tidak akan Allah ampuni kalau sang pendosa yang membawa kesyirikan tadi tidak bertobat ketika masih hidup di dunia. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah dapat mengampuni dosa syirik sekehendak Allah. Allah jamin orang yang berbuat syirik tidak akan masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang berbuat syirik maka Allah haramkan surga bagi dia. Allah jamin bagi pelaku syirik, bagi si musyrik, amal kebajikan yang dia lakukan sebelum dia menjadi musyrik terhapus. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapuslah amalmu dan engkau menjadi orang yang merugi. Ini berat sekali. Maka dosa syirik dosa yang paling besar. Ya. Dosa yang paling besar. Barakallahu fikum. Makanya ini ya adalah rukun Islam yang pertama, yaitu mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Baru amal, salat, zakat, puasa, haji. Ya, puasa Ramadan. Nah, tafadhal dibaca. Wasyirku sarfu ayyi naw'in min anwa'il ibadati li ghairillahi. Yang namanya syirik adalah memalingkan sarfu ayyi nau'in, memalingkan jenis ibadah apapun dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Semisal doa tadi Nabi SAW menyebutkan doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Dia berikan kepada selain Allah. Yaitu diberikan kepada kubur, ke makam wali, ya, makam syekh, makam keramat, pusara keramat. Dia malah berdoa di situ. Bukan berdoa pada Allah. Ya, dengan klaim dia adalah orang soleh dan seterusnya. Berarti dia telah melakukan kesyirikan. Ya, tafadhal.
واشتملت هذه الآيات على 10 أمور. Baik, ayat ini berarti mencakup 10 perkara, 10 hal. الأول الشرك، الثاني الإحسان إلى الوالدين، وذكرهما بعد ذكر حق الله يدل على عظم حقهما والإساءة إليهما من أجرم الذنوب والمعاصي، وقرنهما الله بحقه في غير ما ayatin. Baik. Ya. Yang kedua, ya mana tadi? Wasyirku ya. Ya. Washtamalat hadhil ayat ala asyra umur. Ayat ini, ya, ayat itu tadi panjang ya. Itu di surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ya. Syekh di sini, Syekh bin Bas tidak mengungkapkannya, membawakan lengkap. Ya, namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga tidak. Namun ini bisa kita lihat di mushaf, atau yang bagi sudah hafal, ya, akan mudah lebih lagi mengetahuinya. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq, dan seterusnya. Ya, ada 10 permasalahan. Yang pertama asyirik, yang pertama syirik. Yang kedua al-ihsan ilal walidain, berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Ya, wa dzakarahuma ba'da dzikri haqqillah. Ya. Maka Allah menyebutkan berbuat baik kepada kedua orang tua itu setelah menyebutkan hak Allah, yaitu Allah diibadahi, tidak disekutukan. Ya dulu ala idhami haqqihima. Maka ini menunjukkan akan agungnya hak kedua orang tua. Ya. Wal isa ilaihima min ajrami dzunub wal ma'asi. Berbuat buruk kepada kedua orang tua itu merupakan, ya, dosa yang paling jahat, maksiat yang paling jahat, yang paling buruk. Ya, qaranahumullahu bihaqqihi fi ghairi ma ayatin. Allah menggandengkan keduanya, berbakti kepadanya, ya, dengan larangan berbuat syirik, wajibnya beribadah hanya kepada Allah, itu di beberapa tempat ayat. Ya, bukan di ayat ini saja. Tadi sebagiannya sudah kita sebutkan mengenai berbakti pada orang tua ini. Tafadhal. Ats-tsalitsu adamu qatlil auladi. Baik, yang ketiga berarti adamu qatlil aulad. Ya, wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Karena orang-orang Quraisy dahulu mereka khawatir akan adanya rezeki, ya, maka ya mereka membunuh anak-anak mereka. Khawatir rezeki mereka berkurang. Nah, ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya, kalaupun seorang pasutri, pasangan suami istri, dia memakai alat istilahnya pengaman KB. Kontrasepsi. Nah, dia memakai alat kontrasepsi atau melakukan azal, yang azal ini mengeluarkan mani di luar, bukan di dalam kemaluan istri. Ya, ini niatnya bukan karena takut miskin kalau nanti istrinya hamil, tapi niatnya ingin mengatur jarak kehamilan karena anak sebelumnya punya hak untuk disusui sampai disapih 2 tahun. Atau karena ada udzur minal a'dzar, semisal istrinya kalau melahirkan dalam waktu dekat nanti akan mengalami begini begitu, pertimbangan medis. Ya, maka boleh diatur pakai alat kontrasepsi atau azl, yang azl ini boleh sebagaimana dikatakan oleh Jabir, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu melakukan azl saat Al-Qur'an masih turun, Nabi SAW masih hidup. Ini merupakan takrir dari Nabi SAW akan kebolehan azl. Namun kalau ada orang memakai itu semua karena takut nanti istrinya hamil, dia pusing, seolah-olah dia nggak yakin Allah sudah menetapkan rezeki, jamin rezeki bagi anaknya. Ya, mereka membunuh anak-anak mereka karena takut miskin. Jadi musyrikin Quraisy hobi membunuh anak. Yang pertama, kalau anaknya itu kalau takut miskin. Yang kedua, kalau anaknya itu perempuan. Ya.
Tapi Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Ketika anak perempuan nanti ditanya oleh Allah, dengan sebab dosa apa mereka dibunuh oleh orang tuanya? Karena mereka perempuan. Allah sebutkan sifat musyrikin, wa idza busyira ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Apabila mereka diberitahukan kabar gembira kelahiran anak perempuan untuk mereka, maka menghitam wajah mereka dalam keadaan murka, marah, enggak suka. Aib dianggap oleh mereka punya anak perempuan. Subhanallah. Padahal Imam Ahmad mengatakan al-anbiya, para nabi itu adalah abul banat. Mereka lah, para nabi itu adalah bapak-bapaknya anak-anak perempuan. Nabi Syuaib anaknya perempuan. Ya. Nabi Lut anaknya perempuan. Nabi Muhammad SAW anaknya perempuan. Barakallahu fikum. Para nabi itulah bapak-bapaknya anak perempuan. Enggak ada yang aib dengan anak perempuan. Musyrikin Quraisy membunuh anak perempuan. Satu lagi, membunuh anak kalau takut miskin. Karena khawatir kalau nanti istrinya lahir, hamil, bingung ngasih makan. Ya. Nah itu ya, kita boleh memakai alat pengaman tadi dengan tujuan yang disebutkan oleh para ulama karena mengatur kehamilan, menunaikan hak anak disapih sampai usia 2 tahun, ya, atau karena menghindari mudarat kalau istri hamil lagi nanti akan menimbulkan mudarat kesehatan dari sisi medis dan semisalnya. Ya karena sudah adzan masuk Isya, nanti insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan lagi di kajian kita pekan depan. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.